Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Dan hari ini ketemu lagi dengan Om Akrom. Kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan. Salah satunya seperti yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan benar agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi di sini Allah memerintahkan kalau kita membaca Al-Quran itu perhatikan, membaca dengan benar, dan kalau ada yang baca Al-Quran kita dengerin, karena itu akan mendapatkan rahmat. Nah, mendengarkan aja dapat rahmat, apalagi kita baca. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa kita sebagai umat Islam memang pedoman hidup kita ada di dalam Al-Quran. Kenapa pedoman hidup kita ada di dalam Al-Quran? Karena kita percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Lalu kalau kita sudah percaya Allah itu Tuhan kita, pasti kita akan menjalankan segala yang diperintahkan sama Allah kan? Nah, dan menjauhi apa saja yang dilarang sama Allah. Lalu gimana caranya supaya kita bisa tahu kalau Allah nyuruh dan Allah ngelarang? Nah, di Al-Quran inilah kita bisa tahu apa saja yang Allah suruh dan apa saja yang Allah larang, supaya kita bisa tetap mendapatkan cintanya Allah dan mendapatkan bonus yang besar dari Allah, dan insya Allah dapat surganya Allah. Teman-teman semua, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa di dalam Al-Quran ada perintah dan larangan. Nah, apa sih contoh perintah dan larangan yang Allah berikan di dalam Al-Quran? Nah, di sini akan Om Makrom jelasin pertama dari perintah dulu ya. Nah, perintah ini dalam Al-Quran ada contoh perintah sholat. Nah, jadi Al-Quran itu menyuruh kita untuk sholat, karena sholat itu kan adalah tiang agama. Mana dalilnya di dalam Al-Quran? Dalilnya itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, di sini sholat itu menjadi penting karena perintah yang menjadi dasar kita sebagai umat agama Islam. Jadi perintah sholat itu penting banget ya teman-teman di dalam Al-Quran. Lalu ada larangan teman-teman. Salah satunya larangan tentang makan makanan yang haram. Nah, kita disuruh sama Allah kan makan makanan yang halal dan baik. Lalu ada larangan di dalam Al-Quran tentang makan makanan yang haram teman-teman, seperti yang Allah perintahkan di dalam surat An-Nahl ayat 115 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi faman yutturra ghairu baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini ada beberapa makanan yang diharamkan oleh Al-Quran. Nah, jadi sebenarnya ini salah satu contoh kenapa adanya virus corona yang sedang melanda bumi kita teman-teman. Nah, mungkin salah satunya dengan makanan ini teman-teman, makanan yang haram, dengan sembarangan makanannya, jadi banyak virus dan kuman yang masuk ke dalam tubuh kita yang akhirnya menjadi menyebar luas virus itu karena dalam hal makanan. Maka dari itu kita jaga pola makanan kita ya, tidak diperintahnya sholat dan larangannya
tentang jangan makan makanan yang haram, tetapi makan makanan yang baik dan halal. Nah, jadi itu poin pentingnya kenapa kita harus membaca Al-Quran. Lalu setelah kita tahu makna Al-Quran itu seperti apa, karena kita itu umat Islam, pedoman hidup kita Al-Quran, Allah juga kasih bonus yang lebih teman-teman. Kalau kita bisa rajin dan mampu membaca Al-Quran. Poinnya adalah yang pertama, kalau kita membaca Al-Quran sudah bisa atau masih belajar atau yang masih baru mau mulai, Allah itu bakalan kasih bonus poin sama kita, kasih pahala sama kita. Karena apa? Karena Allah melihat sungguh-sungguhnya kita dalam membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran, satu huruf yang dibaca itu bernilai 10 kebaikan. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini teman-teman, lebih banyak pasti poin yang akan kita dapat. Karena di bulan Ramadan pahala kita dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kalau hari biasa satu huruf dinilai 10 kebaikan, kita kalikan 10 kali 10, 100. Apalagi kalau bacanya banyak. Nah itu dia poin pertama kita, kenapa kita baca Al-Quran. Kita sudah pasti mendapatkan bonus dari Allah berupa pahala yang berlipat ganda dari membaca tiap-tiap huruf Al-Quran. Yang kedua, diangkat derajat oleh Allah. Teman-teman tahu derajat itu seperti anak tangga. Tangga itu selalu naik. Nah, derajat itu adalah tingkatan. Jadi, bagi teman-teman yang sedang belajar Al-Quran, derajat teman-teman akan naik perlahan-lahan dibandingkan orang yang gak mau sama sekali baca Al-Quran. Dia tangganya di bawah. Nah, kalau sudah bisa baca Al-Quran, terus mengamalkan isi Al-Quran, otomatis derajatnya akan sampai dengan Allah. Dan pasti cintanya Allah akan dapat, dan apa yang kita harapkan akan Allah kabulkan. Karena derajat kita sudah semakin tinggi dan cintanya Allah sudah semakin dekat dengan kita. Nah, yang ketiga, dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Maksudnya adalah kadang kita tuh merasa lagi bad mood, lagi gak enak perasaan kita, baunya pengen marah. Nah, Allah kasih solusi. Karena Allah cinta sama kita, Allah kasih surat cinta kepada kita, kasih pelukan yang hangat untuk kita. Dengan cara kita interaksi lewat Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran ini juga makanya disebut obat penenang bagi orang-orang yang sedang galau, sedang bad mood, sedang gak enak perasaannya. Nah, caranya dengan membaca perlahan-lahan, dengan keadaan sudah berwudu, atau teman-teman bisa membaca artinya, terus dipahami maksudnya. Setelah itu teman-teman bisa mendengarkan dari bacaan Al-Quran dari orang-orang yang pintar membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Coba deh, itu mungkin bisa jadi solusi supaya teman-teman bisa jiwanya tenang dan hatinya tentram. Gimana cara menghafal Al-Qur'annya? Ini semua atas karunia Allah. Dari bayi saya selalu memperdengarkan dia murat Al-Quran. Dari mendengar, dia bisa hafal. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, jadi nggak perlu mahal-mahal pergi keluar kota dengan biaya yang mahal untuk mencari ketenangan hati. Cukup dengan membaca Al-Quran. Nah, yang keempat, dengan kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Syafaat itu apa sih? Syafaat artinya pertolongan. Jadi nanti Al-Quran bisa menolong semua orang-orang yang dulu rajin membaca Al-Quran, rajin mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa hidup teman-teman. Hidupnya nanti saat sudah hari kiamat, sudah tidak ada lagi kehidupan manusia di dunia. Jadi tetap semangat baca Al-Quran sampai bisa dan sampai kita benar-benar dekat dengan Al-Quran. Nah, yang kelima, dengan kita membaca Al-Quran, kita akan selalu dekat dengan petunjuk dari Allah. Jadi Allah itu akan selalu memberikan petunjuk kepada kita lewat Al-Quran, supaya kita bisa menjadi orang yang baik dan orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Nah, jadi petunjuk itu adalah cara atau jalan. Allah akan kasih cara atau jalan supaya kita bisa sampai kepada tujuan kita. Apa tadi? Jadi orang yang baik dan jadi orang yang selamat. Nah, yang keenam, dengan kita membaca Al-Quran, kita akan selalu bahagia dan percaya diri dalam menjalani hidup. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita membaca Al-Quran, hidup kita akan selalu bahagia. Karena kita itu sudah mendapatkan cintanya Allah dan sudah dekat dengan Allah. Jadinya kita terlihat lebih ceria dan bahagia. Lalu, percaya diri dalam menjalani hidup, kita terlihat pede. Karena kita tahu apa yang seharusnya kita jalankan sebagai umat Islam sesuai dengan yang diperintahkan sama Allah. Jadi kita percaya diri, tahu ilmunya. Nah, sebelum ditutup,
Om Akrom punya lagu nih, judulnya Ayo Membaca Al-Quran. Pakai nada menanam jagung di kebun kita. Pasti semuanya sudah tahu kan? Yuk ikutin bareng-bareng. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama membaca Al-Quran di rumah kita. Ambil Quranmu, ambil Iqra'mu, kita membaca bersama-sama. Ayo baca dengan semangat, dapat pahala berlipat-lipat. Ayo baca dengan semangat, supaya Allah memberi nikmat. Nah, demikian materi tentang pentingnya membaca Al-Quran. Semoga dengan materi ini terjawab ya pertanyaan teman-teman, kenapa sih kita harus membaca Al-Quran, dan bisa bermanfaat untuk teman-teman untuk menambah pengetahuannya dan bisa dijalankan. Mudah-mudahan materi ini untuk teman-teman semua supaya lebih semangat membaca Al-Qurannya sampai lancar dan semakin dekat dengan Al-Quran. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari Om Akrom atau kata-kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.